Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mardanto MKOM ya. Video kali ini adalah video pembelajaran ya untuk pertemuan yang ketiga, yaitu tentang big data ya, data yang gede. Nah, kita lihat apa itu big data ya. Big data itu adalah sebuah data ya, data yang berisi informasi yang datang dari beberapa sumber ya, seperti manusia, gambar, tulisan, sensor, website, teknologi, perangkat-perangkat teknologi ya. Ada 3 karakteristik ya untuk bahwa itu bisa dikatakan sebuah big data. Yang pertama itu volume ya. Jadi datanya itu menghabiskan space dari tempat penyimpanan ya, biasanya seperti itu. Kemudian velocity itu dia berkembang dengan sangat cepat. Terus kemudian yang ketiga ada variety dia menggunakan format yang berbeda-beda. Jadi volume, velocity, variety ya, itu karakteristik dari big data ya. Contohnya ada satu autonomous car ya, car nggak ngerti itu dari mana karnya, dia mampu menghasilkan ya 4000 GB data per hari ya. Nah itu kan banyak sekali ya. Kemudian ada satu home ya, home smart home. Dia menghasilkan 1 GB ya, 1 GB per minggu. Ini nggak kelihatan mungkin di kalian ya, 1 GB per minggu ya. Nah, big data ini adalah dataset yang sangat besar ya. Terus ada beberapa perusahaan itu dia nggak butuh gitu ya, nggak penting big data itu, jadi nggak mereka butuhkan. Nah, untuk data yang gratis ini, dataset ini kan kita available ya, kita bisa digunakan dan dianalisa ya untuk datasetnya ini. Nah, untuk big data sendiri apa yang akan digunakan ya? Jadi IBM aja dia punya big data bisa membuat 2,5 watt triliun itu apa ya? Mungkin lebih dari 1 triliun ya, 2,5 triliun bit data ya. Nah, yang ada 5 penyimpanan tentang big data, masalah penyimpanan big data ini ada 5 hal ya. Yang pertama manajemen, yang kedua security, redundancy, analitik, sama aksesnya. Jadi mereka perlu manajemennya ya untuk mengaturnya ya, karena kan datanya gede banget ya. Terus gimana kita bisa menyimpan big data? Itu namanya istilahnya ada fog computing ya. Fog computing itu jadi biasanya dia big data itu disimpan di beberapa server ya, di data center ya. Jadi disimpan di beberapa, di biar istilahnya itu kayak contoh di situ digambar ada fog computing yang dari rumah, dari toko, dari bandara dan sebagainya, itu disimpan ke data center ya. Itu modelnya seperti itu ya. Terus kemudian cloud and cloud computing ya. Cloud ini dia mengumpulkan data dari grup ya yang terhubung ke server ya. Biasanya seperti itu. Nah, bisa dari grupnya itu anggota yang sudah daftar itu dia bisa menyimpan ya, bisa menyimpan data seperti foto, musik, film, email. Beberapa aplikasi bisa di-download ya dari local device ya. Nah, datanya bisa diakses kapan saja, dalam waktu dari mana aja, dengan perangkat apa aja ya. Nah, untuk cloud service itu termasuknya ya akses terorganisasi data, kemudian streamless. Nah, itu jadi kita kalau ikut dalam cloud computing ya, contoh misalnya Google, kita bisa mengakses banyak hal ya, kayak misalnya Google Drive dan sebagainya, email dan sebagainya itu. Jadi banyak hal yang bisa kita gunakan, kita akses ya. Nah, untuk pendistribusian data prosesnya, dia karena datanya gede itu makanya dipecah jadi beberapa kecil ya, jadi dipecah small piece, jadi
bagian-bagian kecil. Nah itu didistribusikan ke beberapa lokasi ya, terus diproses oleh beberapa komputer ya. Masing-masing komputer itu mendistribusikan ya ke big data picture ya, jadi bisa secara global ditampilkan. Nah itu bisa. Nah Hadoop dia membuat sebuah big data volume ya. Nah ada dua fitur ya yang dia buat di instan dan industri adalah scalability. Scalability itu dia mudah dikembangkan ya, jadi kan kalau semakin data semakin besar maka harus dikembangkan lebih besar lagi. Kemudian ada fault tolerant ya, dia otomatis mereplace ya data, jadi kayak data yang sama di clustering, dikelompokkan, nah itu di replace ya. Nah kenapa kok bisnis itu harus menganalisa data ya? Data itu bisa digunakan untuk mengetahui akibat dari sebuah produk ya atau layanan. Jadi contohnya kayak misalnya kita data ya, data pelanggan kan biasanya contoh masing-masing pelanggan suka mengakses hal yang berbeda, dianalisis, jadi nanti akan otomatis muncul keinginan dari para pengguna tersebut, jadi bisa kita bikin sesuai dengan keinginan mereka yang kita tampilkan. Biasanya itu muncul dalam dua primary tipe ya, proses data, transaksi dan analisa ya. Jadi biasanya seperti itu, ada transaksi dan analisa, muncul dua itu hal itu. Terus source informasi, sumber informasi ada banyak ya, ada poin dari internet, ada bisa berupa macam-macam ya. Informasi struktur data biasanya dibagi dua ya, struktur data sama struktur data, itu dikategorikan jadi dua itu. Kalau struktur data dia bisa kita formatnya sudah baku ya di situ, jadi sudah bisa digunakan, biasanya bentuknya dalam CSV ya. Kalau unstructured data itu bisa bebas ya, freestyle seperti audio, video, halaman web, sama cuitan ya. Nah itu beda-beda. Nah kalau tool yang bisa digunakan untuk unstructured data untuk memproses bisa kayak contoh misalnya web scraping ya, tool otomatis ekstrak data dari HTML, halaman HTML, atau RESTful aplikasi program jadi API, itu bisa juga sumbernya ya. Nah data-data besar tersebut kita bisa visualisasikan dengan data mining ya. Jadi data-data yang banyak itu bisa kita visualisasikan dalam data mining ya. Jadi bisa memiliki arti ya untuk data-data yang besar tadi, seperti itu. Nah terus kemudian bentuknya divisualisasikan ada banyak ya, ada bentuknya kayak grafik, sistem pie, kue pie itu ya, pokoknya tampilan seperti itu, jadi bisa lebih menarik sehingga orang juga bisa gampang melihat daripada tulisan atau tabel yang nggak jelas ya. Divisualisasikan dalam bentuk grafik ini lebih gampang untuk dilihat. Nah untuk analisis big data yang efektif bagi bisnis ini ada beberapa ya, ada RapidMiner, Orange, OpenRefine, Knim. Nah kalau di IGMI itu yang paling umum yang kita pakai RapidMiner ya, sama Orange ya. Orange itu juga bisa kita pakai ini untuk analisa data ya, jadi itu dipakai ke data mining. Oke, mungkin seperti itu untuk pembahasan pertemuan ketiga, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.